Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Konsep membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya sehingga tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Nah, langsung saja sobat, pada video kali ini Pak Hamdi akan membahas tentang bilangan pecahan. Setelah menonton video ini, kita dapat yang pertama, memahami konsep bilangan pecahan. Yang kedua, menyatakan pecahan dari gambar yang diberikan. Yang ketiga, memahami jenis-jenis bilangan pecahan. Yang keempat, menyederhanakan bentuk pecahan. Yang kelima, membandingkan bilangan pecahan. Yang keenam, mengurutkan bilangan pecahan. Baiklah. Yang pertama, bilangan pecahan, yaitu artinya bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa dari suatu bilangan bulat. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat, kemudian bisa diartikan adalah beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Contohnya, di sini Pak Hamdi akan memberikan suatu gambaran bagaimana bentuk pecahan tersebut. Di sini ada sebuah pizza. Satu pizza itu dipotong menjadi 8 bagian atau 8 potong. Sehingga kita mendapatkan satu pizza itu 8 potong bagian. Oke. Pecahan biasa dilambangkan dengan A per B. Jadi biasa pecahan itu A per B, 1 per 2 nanti sobat ya. Oke. Di sini kita artikan bahwa A itu adalah bagian. Kemudian B yang di bawah itu adalah seluruh bagiannya. Jadi A itu bagian, kemudian B itu adalah seluruh bagian yang kita ambil nanti. Sehingga di sini satu pizza itu sama dengan ada 8 potong per 8 seluruh bagiannya. Jadi masih utuh sobatnya. Sehingga 8 per 8 itu sama dengan 1. Maka 1 itu 1 pizza. Paham sobat? Oke. Baiklah, di sini ada 2 buah pizza yang sudah dipotong dan sudah diambil potongannya. Yang pertama di sini adalah dari 8 potong tadi diambil 2 potong. Sehingga kita dapatkan 1 2 3 4 5 6. Masih tinggal 6 per 8 dari pizza aslinya. Jadi 6 itu adalah bagian dari pizza yang tersisa. Kemudian 8 adalah seluruh bagian yang tadi seluruhnya ada 8 tadi sobat ya. Kemudian di bawah yaitu kita lihat di sini ada tinggal 5 potong. Ya, 5 bagian jadi 5 per 8 seluruh bagian yang masih utuh tadi. Maka di sini adalah 5 per 8 bagian atau seluruh bagian. Paham sobat tentang pecahan? Baiklah, pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Maka di sini Pak Hamdi gambarkan sebuah pizza yang tidak utuh lagi, yang sudah dimakan 2 dari 8 potong tadi. Sehingga kita dapatkan masih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi 6 per 8 potong. Nah, dalam pecahan biasanya ada namanya pembilang dan penyebut. Yang berada di atas itu adalah pembilang, sedangkan yang berada di bawah adalah penyebut. Jadi 6 per 8, 6 itu adalah pembilang, dan 8 itu adalah penyebut. Paham sobat ya? Jadi 6 per 8. Lanjut, nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Oke, di sini ada persegi, di sini ada 4 kotak, kemudian 1 yang sudah diarsir. Jadi nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Langsung saja ini adalah jadi 1 yang diarsir ya sobat ya. Maka 1 per dari 4 potong. Kemudian pada di bawah, di sini ada 4 yang sudah diarsir, warna birunya 1, 2, 3, 4. Ya, 4 per, kemudian kita lihat berapa seluruh potongnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada 12 potong, jadi 4 per 12. Kemudian yang sebelah sini itu ada 4 yang sudah diarsir coba 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 per jumlah seluruhnya adalah 8. Ya, 8 dari bagian yang dipotong, jadi 4 per 8. Kemudian sebelah sini, ini ada 1 yang diarsir, jadi 1 per jumlah seluruh segitiganya ada 4. Jadi 1 per 4. Paham sobat? Oke, kita lanjut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Jadi pecahan itu tidak hanya A per B sobat ya. Nanti ada banyak jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan asli,
yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan pembilang yang lebih kecil dari bilangan penyebutnya. Jadi pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya ada 1/2, 2/3, 4/7, dan 5/8. Yang kedua, ada pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu adalah terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan pecahan asli, yang mana nilai dari pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita cek sobat ya. 1/2. Ya. Ini caranya adalah kita kalikan 1 kalikan 2 ya. Jadi 1 kali 2, kemudian 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Jadi 3/2. Kemudian 2/3/5. Jadi 1/2 itu sama dengan 3/2 sobat ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 2/3/5 itu sama dengan 2 kali 5, kita kalikan 5 dulu. 2 kali 5 itu 10, ditambah di atasnya 3, maka sama dengan 13/5. Maka ini 13/5. Kemudian selanjutnya adalah 5/4/7 ini sama dengan, jadi kita kalikan dengan penyebut dulu, bilangan yang bulat sini 5 kali 7 itu 35, ditambah dengan pembilangnya 4 itu 39. Jadi sama dengan 39/7. Jadi ini sama dengan 39/7. Paham sobat dengan pecahan campuran? Lanjut, pecahan desimal. Selanjutnya jenis bilangan pecahan itu pecahan desimal yang ditandai dengan koma, yaitu 0,3, 0,27, 2,5. Yang mana bilangan 0,3 ini itu sama dengan 0,3 itu kita pernah belajar di SD sobat ya. 0,3 itu sama dengan, karena satu angka di belakang koma maka 3/10. Jadi 3/10 karena nolnya 1 dan angka di belakang komanya juga 1. Kemudian 0,27 itu sama dengan, kita bulatkan jadi karena 2 angka di belakang koma maka 27/100. Karena 2 angka di belakang koma. Kemudian 2,5 itu karena 1 angka di belakang koma itu sama dengan 25/10. Paham sobat ya? Jadi pecahan desimal itu juga bentuk dari bilangan pecahan karena cuma di koma aja. Karena kita ubah 0,3 menjadi bentuk pecahan 3/10. Paham sobat? Selanjutnya adalah persen. Jadi persen ini adalah bilangan asli per 100. Jadi ini adalah per 100 sobat ya. Contohnya adalah 5%. 5% itu, jadi 5% ditandai dengan persen ya. Ini persen, namanya persen. 5% itu sama dengan 5/100. Jadi kalau 5%, 5/100. Kalau 75% itu sama dengan 75/100. Oke, kita rubah. 7% ini sama dengan 7/100. Atau sama dengan 0,07. Harus 2, 0 jadi 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian 0,27 itu kita jadikan bentuk pecahan itu 27/100 karena 0 belakang koma, 27 dibagi 100 sama dengan 27%. Paham sobat ya? Kita ubah dari bilangan desimal ke bentuk bilangan pecahan, kemudian ke bentuk persen. Ya ini persentase kita buat jadi pecahan jadi desimal. Paham sobat? Kemudian yang terakhir adalah per mil. Per mil itu adalah ditandai dengan sama dengan persen, tapi di sini nolnya tandanya ada 2/100-nya itu ya, per 1000. Jadi kalau persen per 100, kok per mil per 1000. 12 per mil itu sama dengan 12/1000. Kemudian 600 per mil itu sama dengan 600/1000. Kemudian 35 per mil itu sama dengan 35/1000 atau sama dengan 0,035. Jadi 3 angka di belakang koma ya. Kemudian 0,125 itu sama dengan 125/1000. Sama dengan 125 per mil. Paham sobat ya? Kita lanjut menyederhanakan bentuk pecahan. Untuk menyederhanakan bentuk pecahan, contohnya 6/8, kita akan membaginya dengan bilangan yang bisa dibagi keduanya. Jadi atas sama bawah atau pembilang penyebut itu bisa membagi bilangan itu. 6/8 contohnya, itu kita misalkan dengan membagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2 sobat ya. 8 juga dibagi 2. Nah, sama dengan 6 bagi 2 itu sama dengan 3/8 bagi 2 itu sama dengan 4. Jadi 6/8 itu sama dengan 3/4 bentuk pecahan sederhananya paling kecil. Kemudian 15/45. Nah, ini kita misalkan yang pertama kita bagi
dengan 5 ya, sama-sama dibagi 5 sobat ya. Sama dengan 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Kemudian 45 bagi 5 itu sama dengan 9 sobat ya. Oke. Kita peroleh 3/9 itu masih, jadi kita sama-sama bagi 3 lagi. Kita sederhanakan lagi, bagi 3, ini bagi 3. Maka sama dengan 1/9 bagi 3 itu sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari 15/45 itu sama dengan 1/1/3. Oke, selanjutnya di bawah 2/8 ini bentuk pecahan campuran. Kita buat menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi sama dengan 2 dikali 8 dulu sobat ya, sama dengan 16, kemudian baru ditambah 2. Jadi 2 kali 8 16, 16 tambah 2 itu sama dengan 18. Jadi 18/8. Oke, ini bentuk bilangannya. Kemudian 60%. Di sini 60% itu kita buat menjadi 60/100 sobat ya. Oke, sini kita coret nolnya, jadi 6/10 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3, kemudian 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Jadi 60% itu sama dengan 3/5. Paham sobat ya? Oke, sekarang 0,75. Ini karena 2 angka di belakang koma, maka 75/100 sobat ya. Oke. Kita sama-sama bagi 5. 75 bagi 5 ini sama dengan 15 ya. 100 bagi 5 itu sama dengan 20. Oke. 15 dan 20 juga bisa dibagi 5 lagi. 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Kemudian 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Jadi 0,75 itu sama dengan 75/100 atau sama dengan 3/4. Paham sobat ya? Baiklah, selanjutnya membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan dengan penyebut yang sama. Oke, di sini ada 5/9 dibandingkan dengan 7/9. Kira-kira kita akan memberikan tanda ini sobat ya. Ada lebih besar, kemudian lebih kecil dari, dan sama dengan. Kita lihat di sini, 5/9 dengan 7/9. Oke, di sini kita lihat angka penyebutnya sudah sama ya, 9 semua. Oke, tinggal di atas. Jadi 5 dengan 7. Berarti 5 itu lebih kecil daripada 7. Maka 5 itu lebih kecil daripada 7. Maka 5/9 itu lebih kecil daripada 7/9. Atau maksudnya adalah 5 pizza dibagi 9 itu lebih kecil bagiannya nanti hasilnya daripada 7/9. Paham sobat ya? Oke, sama dengan yang contoh di bawah. Di sini 8/15 itu kita bandingkan dengan 4/15. Oke, di sini sama-sama bilangan penyebutnya sudah sama. 15 semua sobat ya. Tinggal pembilang di atas itu 8 dan 4. Karena 8 lebih besar daripada 4, maka 8/15 itu lebih besar dari 4/15. Paham sobat ya? Kemudian di sini ada 32/100 dengan 56/100. Sama juga. Karena 32 pembilangnya lebih kecil daripada 56, maka 32/100 itu lebih kecil dari 56/100. Paham sobat ya? Lanjut yaitu membandingkan bilangan pecahan yang mana bilangan pembilangnya sama. Ya, bilangan pembilangnya sama, pembilangnya sama. Di sini kita lihat sini bilangan atasnya sama sobat ya. 1 dengan 1 di sini. Tadi yang tadi penyebutnya, sekarang pembilangnya. Oke. Untuk melihat bagaimana dia lebih kecil lebih besar, kita lihat bilangan di bawahnya. Jika bilangan penyebutnya lebih besar, maka bilangan itu lebih kecil. Jadi 3 itu kan lebih kecil daripada 4. Maka kalau dia seperti ini, maka 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Karena 1 pizza dibagi 3 itu lebih besar bagiannya daripada 1 dibagi dengan 4. Kemudian di sini juga 5/9 dengan 5/7 juga sama sobat ya. Jadi karena di sini 5 ini 5 juga sama. Kemudian ini 9 dan 7, maka 9 lebih besar 7, maka 5/9 itu lebih kecil. Ini kebalikannya sobat ya. Kemudian 10/13 dengan 10/15 juga sama di sini sobat ya. Maka 13 dan 15. Oke, karena kalau bilangan penyebutnya lebih kecil, maka bilangan itu lebih besar. Ya, pecahan itu lebih besar. Jadi 10/3 itu lebih besar daripada 10/15. Kemudian 100/99 dengan 198 ya. Jadi di sini 99 ya, 100 sudah sama, 100 ini juga 100, 998 maka ini lebih kecil. Karena semakin besar bilangan penyebut yang di bawahnya, maka semakin kecil bilangan pecahan tersebut.
Paham sobat? Lanjut membandingkan bilangan pecahan dengan bilangan penyebut yang berbeda. Oke, di sini kita akan melihat bagi bilangan penyebut yang berbeda. Langkah yang pertama, yaitu yang paling utama adalah mencari kelipatan terkecil atau menentukan kelipatan atau KPK-nya. Jadi kita akan melihat kelipatan terkecil KPK dari penyebutnya. Oke. Di sini ada contoh 2/3 dengan 3/4. Jadi 2/3 dengan 3/4, di sini kita akan melihat penyebutnya adalah 3 dan 4. Oke. Untuk melihat bagaimana dia lebih besar lebih kecil, di sini kan penyebutnya berbeda sobat ya. 3 dan 4 kalau tadi sama lebih mudah. Sekarang penyebutnya berbeda, kita pakai yang pertama mencari kelipatannya. Oke. 3 dan 4 itu kita akan cari kelipatannya. Oke, 3 itu sama dengan 3, kelipatannya 6, 9, 12, 15, 18. Jadi dari mulai 3, 6, ditambah 3 semua sobat. Kemudian 4 itu 4, 8, 12, dan 16. Oke, di sini kita akan mencari mana yang sama ya sobatnya dan terkecil. Oke, di sini kita lihat sini ada 12 ya. 12, sini juga 12. Oke. Maka KPK-nya adalah ya, maka KPK-nya adalah 12. Jadi kelipatannya adalah 12. Oke. Kalau 12 berarti kita buat sini sobat. Ya, di sini 12, sini juga 12. Oke. Karena kelipatan atau KPK-nya 12. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Jadi 8/12. Kemudian 12 bagi 4 juga ini sebelah sini juga sama. 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 3 ke 3 itu sama dengan 9. Jadi 9/12. Jadi 2/3 itu 8/12. 3/4 itu sama dengan 9/12. Maka kita lihat sini. Ternyata karena di sini penyebutnya sudah sama seperti tadi. Maka 8/12 itu lebih. Karena 8, 9 itu lebih kecil 8. Maka 8 lebih. Maka tandanya adalah 8 lebih kecil dari 9. Maka 8/12 itu lebih kecil daripada 9/12. Maka 2/3 itu sama dengan lebih kecil dari 3/4. Paham sobat ya? Oke, lanjut dengan 4/5 dengan 5/7 juga sama. Kita mencari penyebutnya yang berbeda 5 dan 7. Kita akan mencari KPK-nya. Oke, kelipatannya 5 itu sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dan seterusnya. Kemudian 7, kemudian tambah 7, 14, tambah 7, 21, 28, 35, dan 42. Oke, kita akan mencari kelipatan yang sama. Ternyata di sini samanya ada di 35 sobat ya. Oke, di sini 35. Maka KPK-nya adalah 35. Jadi KPK-nya adalah 35 ya. Coba kita lihat sini 35. Maka kita di sini ini 35. Kita akan membandingkannya dengan kelipatan ya sobat. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. 7 kali 4 itu sama dengan 28/35. Kemudian 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi 25/35, jadi 28/35 dengan 25/35. Jadi penyebutnya sudah sama, kita sudah samakan penyebutnya, maka bilangan pembilangnya 28 dan 25. Maka 28 lebih besar daripada 25. Maka 4/5 itu lebih besar daripada 5/7. Kemudian 1/2 dengan 2/4 juga sama. Di sini kita akan menyamakan penyebutnya dengan KPK atau kelipatan. 2 dan 4, maka kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian 4, 8, 12, dan 16. Di sini kita akan mendapatkan bilangan yang sama sobat ya. 4, kemudian sini ada juga ada 8 ya sobat. Di sini ada juga 12. Oke. Karena KPK itu adalah bilangan terkecil, kelipatan terkecil, maka kita memperoleh bilangan yaitu kita pilih 4 karena ini yang terkecil, yang sama dan terkecil itu 4. Maka KPK-nya adalah di sini KPK-nya adalah 4. Maka di sini kita buat penyebutnya 4 sama-sama 4 sobat ya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, dikali 1 itu sama dengan 2.
Oke. Kemudian 4 bagi 4 itu sama dengan 2. Mohon maaf, 4 dibagi 4 itu sama dengan 1, 1 kali 2 itu sama dengan 2. Jadi 2 per 4 dengan 2 per 4. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4, 2 per 4 juga sama dengan 2 per 4. Maka di sini tandanya adalah sama dengan. Paham sobat? Oke, lanjut. Membandingkan bilangan pecahan dengan bilangan penyebut yang berbeda. Oke, tadi dengan cara mencari kelipatannya atau menyamakan penyebutnya. Di sini kita akan kali silang. Jadi kita akan kali silang sobat ya. Ini cara cepat untuk mengerjakan atau membandingkan bilangan pecahan. Contohnya 2 per 3 dengan 3 per 4. Oke. Cara yang pertama adalah 2 itu kita silangkan dengan 4. Kita kalikan. Jadi 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kita isi di sebelah kiri. Oke. Kemudian 3 dengan 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Oke. Maka hasilnya adalah 8 dan 9. Maka 8 itu lebih kecil pada 9. Berarti sobat ya, 2 per 3 itu adalah lebih kecil daripada 3 per 4. Kemudian 4 per 5 dengan 5 per 7. Kita kali silang, 4 dengan 7 itu sama dengan 28. Kemudian 5 dengan 5 itu sama dengan 25. Maka kita dapatkan 28 dan 25. Maka 28 lebih besar daripada 25. Maka 4 per 5 itu lebih besar daripada 5 per 7. Paham sobat ya? Kemudian sama juga 9 per 10 dengan 10 per 11. Kita kali silang. 9 dikali 11 ya sobat. Ingat 9 kali 11 kita silangkan dengan atas dengan bawah. Maka 9 kali 11 itu sama dengan 99. Kemudian 10 dengan 10 itu sama dengan 100 ya sobat. Maka sama dengan 100. Jadi 99 itu lebih kecil daripada 100. Maka 9 per 10 itu lebih kecil daripada 10 per 11. Lanjut di bawah juga sama sobat ya. Kita kalikan silang. 99 kali 101 itu sama dengan 9.999 sobat. Kemudian 100 dikali 100 itu sama dengan 10.000. Maka otomatis 9.999 itu sama dengan atau lebih kecil pada 10.000. Maka 99 per 100 itu lebih kecil daripada 100 per 101. Paham sobat? Oke. Selanjutnya membandingkan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan bentuk lain. Jadi bilangan bentuk lain 0,75 dengan 87 per 100. Oke, kita misalkan di sini ya sobat, 0,75 itu ya sama dengan 75 per 100 sobat. Oke. Kemudian 87% itu sama juga, ini sama dengan 87 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, maka 75 itu lebih kecil daripada 87. Maka 75 per 100 lebih kecil daripada 87 per 100. Maka 0,75 itu lebih kecil daripada 87%. Oke, lanjut yang di bawah. 1 per 2 dengan 35 per 100, 35%. Oke, 1 per 2 itu kita ubah ya, 1 per 2 dengan 35 per 100% itu sama dengan 35 per 100. Oke. Kita lihat sini, kita akan lihat 1 per 2 ya sobat ya. 1 per 2 itu kita samakan menyebut ini 2 nya 100 sama dengan 100 ya sobat. Ya. 100 bagi 2 itu sama dengan 50, kali 1 sama dengan 50 per 100. Di sini tetap 100 bagi 100, 1 kali 35 itu sama dengan 35. Maka 50 lebih besar pada 35 per 100. Maka setengah 1 per 2 itu lebih besar daripada 35%. Oke, di sini 0,023 itu kita buat menjadi 23 per, karena ini 3 angka di belakang koma maka per 1000 sobat. Oke, 125 per 1000. Oke. Di sini sudah sama penyebutnya, pembilangnya berbeda, di 23 ini 125, maka 23 itu lebih kecil daripada 125. Maka 0,023 itu lebih kecil daripada 125 per 1000. Kemudian lanjut dengan 1 per 4. 1 per 4 ini sama dengan ya 1 per 4 kita buat di sini 25% itu sama dengan 25 per 100 sobat ya. Oke. Kita samakan penyebutnya, ini 4 dan 100, kita cari KPK-nya 100. 100 bagi 4 itu sama dengan 25, 25 per 100. Kemudian sini 100 juga, 100 bagi 101, 1 kali 25 itu sama dengan 25. Maka sama dengan.
Jadi 1/4 itu sama dengan 25%, atau 0,25, ini juga 0,25 sobat ya, dalam bentuk desimalnya, maka sama dengan. Paham sobat? Oke. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, di sini ada 1/2, 5/6, 3/4, dan 2/3. Kita akan mengurutkannya dengan mencari KPK atau kelipatan yang pertama. Itu cara yang pertama sobat ya, dengan kelipatan. Oke, kelipatannya dari penyebut ya, 1/2 itu, maka 2, 6, 4, dan 3. Kita cari kelipatannya sobat di sini, maka Pak Hamdi dapatkan kelipatannya 2, ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian 4, 4, 8, 12, dan 16, kemudian 6, 6, 12, 18. Oke, kita lihat di sini. Kita cari bilangan yang keempatnya itu ada semua. Oke, di sini ternyata ada 12 sobat ya. Di bilangan 12 ya, yang merupakan KPK dari penyebut 2, 6, 4, dan 3 tersebut. Maka kita tulis sini 1/2 ini sama dengan ini 12, ini juga 12, ini juga 12 sobat ya, ini 12. Oke, yang pertama 12 dibagi 2 itu 6, 6 kali 1 itu sama dengan 6. Oke, jadi 1/2 itu sama dengan 6/12, kemudian 12 dibagi dengan 6 itu sama dengan 2, 2 kali 5 itu sama dengan 10. Kemudian 12 dibagi dengan 4 itu 3, 3 ke 3 itu sama dengan 9. Kemudian 12 dibagi 3 itu 4, 4 kali 2 itu sama dengan 8. Oke, kita lihat sini urutannya adalah 6, 10, 9, 8. Kita lihat keduanya sudah sama semua, 12 semua. Kita lihat di atas. Jadi urutan yang pertama itu adalah dari yang terkecil sobat ya. Jadi ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi urutannya adalah 6/12, kemudian 8/12, kemudian 9/12, kemudian 10/12. Atau sama dengan 6/12 itu sama dengan 1/2. Kita buat. Kemudian 8/12 itu sama dengan 2/3. Kemudian 9/12 itu sama dengan 3/4 ya. Kita lihat ini 3/4. Kemudian 20/12 itu sama dengan 5/6. Jadi urutannya adalah 1/2, 2/3, 3/4, dan 5/6. Oke, di sini hasilnya 0,8 kita urutkan, 3/5, 78/100, dan 0,65. Oke, kita rubah satu-satu ya. Sini 0,8 itu sama dengan, karena satu angka berarti 8/10 sobat ya. Kemudian 3/5 di sini sobat. Kemudian 78/100 kita bentuk pecahan dulu. Kemudian 0,65 itu kita buat jadi pecahan, jadi karena dua angka belakang koma, 65/100. Oke, kita samakan dulu semua penyebutnya 100 sobat ya. Ini 100, kemudian ini juga 100, kemudian ini juga 100, ini juga 100 sobat ya. Oke, 100 bagi 10 itu 10, 10 kali 8 itu sama dengan 80, ini 80/100. Kemudian 100 bagi 5 itu 20, 20 kali 3 itu sama dengan 60. Kemudian 100 bagi 1 tetap ini juga tetap. Oke, dari yang terkecil sobat, kita lihat dari yang kecil. Yang terkecil itu adalah ini adalah nomor 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, yang pertama itu adalah 3/5. Jadi urutannya adalah dari mulai 3/5 paling kecil, kemudian nomor 2 ya 0,65, kemudian yang ketiga itu 78% ya sobat. Di urutannya 78%. Kemudian terakhir 0,8. Jadi urutannya seperti ini. 3/5, 0,65, 78%, dan 0,8. Paham sobat? Baiklah, selanjutnya adalah urutan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, di sini kita akan menggunakan bentuk tadi menggunakan kelipatan. Sekarang kita menggunakan desimal. Oke, 1/3 itu sama dengan 1 dibagi 3 sobat ya. Jadi 1 dibagi 3 tidak bisa, maka tambahkan 0, ini 0,
10 bagi 3 itu sama dengan 3, 3 kali 3 itu 9, 10 kurang 1 itu 10 kurang 9 itu sama dengan 1, 1 bagi 3 itu sama dengan, tidak bisa kita tambahkan 0, 10 bagi 3 itu sama dengan 3. Jadi 1,3, 1 per 3 itu sama dengan 0,33. Ya. Oke, selanjutnya adalah sekarang 5 per 6. Oke, 5 per 6 itu sama dengan 5 bagi 6 ya sobat ya. Jadi 5 bagi 6 tidak bisa, jadi 50. Jadi 0,50 bagi 6 itu sama dengan 8. 8 kali 6 itu sama dengan 48. 50 kurang 48 itu sama dengan 2, ya 20. 20 bagi 6 itu sama dengan 3. 3 kali 6 itu sama dengan 18, itu tetap 20. Maka ini sama dengan 0,83 ya. Oke. Selanjutnya 3 per 4 sobat lagi. 3 per 4. Jadi 3 bagi 4 tidak bisa 0. Ya 0,30 bagi 4 itu sama dengan 7. 7 kali 4 itu sama dengan 28. 30 dikurang 28 itu sama dengan 2. Nggak bisa ya 20. 20 tambah 20 bagi 4 itu sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka di sini adalah 0,75. Oke, lanjut 2 per 3. Jadi sama dengan 2 dibagi dengan 3. 2 bagi 3 itu tidak bisa ditambahkan 0, ini 0, 20 bagi 3 itu sama dengan 6, 6 bagi 3 itu sama dengan 18, 20 kurang 18 itu sama dengan 2, 20 bagi 3 itu sama dengan 6, ya, jadi sama dengan 0,667 atau 66. Oke, diperoleh sobat ya. Diperoleh urutannya. Oke, kita peroleh dari yang terbesar sobat ya. Jadi yang paling terbesar itulah ini, nomor 1. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Yang pertama itu 0,83 atau 5 per 6. Jadi urutan dari terbesar itu adalah 5 per 6. Kemudian nomor 2 0,75, 3 per 4 sobat ya. Kemudian ini 2 per 3. Kemudian 1 per 3. Paham sobat? Oke, lanjut di sini. 70 per 1 itu sama dengan ya, 70 per 1 itu sama dengan 0,70. Kemudian 4 per 5 itu sama dengan 0,80 sobat ya. Kemudian 0,83. Kemudian 5 per 6 itu sama dengan 5 bagi 6 tadi adalah 0,83. Oke. Urutannya adalah ini yang terbesar adalah mana sobat? Ya, tetap ini yang terbesar ya. 1, 2, 3, 4 ternyata sama sobat ya. Berarti urutannya adalah 0,83, kemudian 5 per 6. Kemudian 5 per 6, kemudian adalah 4 per 5, kemudian 70%. Baiklah sobat, itulah penjelasan dari Pak Hamdi tentang bilangan pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dan video menarik seputar matematika. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya agar bisa belajar bersama YouTube Paham. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.